cuman menonton iklan kita dibayar. Maksudnya menonton iklan kita dibayar. Wah, mau ikutan dong kalau mau nonton iklan langsung dibayar. Nah, saya cari tahu lah tentang VTube ini. Ternyata cara kerjanya. Hai, kembali lagi bersama saya Haryanti HL. Di video kali ini kita akan bahas sama-sama tentang VTube, oke? Guys, jangan skip Oke, dulu. coba kita Kabar buruk perhatikan dari datang dari videonya aplikasi karena- VTube. Soalnya ada seseorang yang berhasil meretas VTube dan dia ngebongkar data-data yang katanya orang penting di VTube. Gua nggak begitu percaya awalnya karena katanya kan VTube ini adalah perusahaan big data dan juga perusahaan besar kan. Sampai akhirnya gue nemu postingan ini, jadi dia fitnah gue pakai VTube. Dan di profil ini ada nama dan foto gue. Tapi kalau kalian lebih perhatikan lagi, itu ID-nya masih kelihatan kan. Dan ada yang berhasil mendapatkan datanya nih. Gue nggak percaya, gue cek lah kan ke get kontak. Gue cek nih nomor WhatsApp-nya. Dan bener nih, sama kan sama yang tadi. Terus kesebar juga data artis yang pakai VTube. Gua nggak percaya, gua cek lah kan, sama nggak nih nomor banknya. Gua pakai Flip dan iya, itu nomor banknya sama. Maknanya adalah VTube ini kan dia meminta KTP dan juga nomor bank. Dan aplikasinya sama sekali nggak aman. Hati-hati ya. Kalau emang udah diblokir sama Kominfo, kok aplikasinya masih ada sampai sekarang? Jadi gini, Kominfo itu udah ngeblokir website resmi dari si pembuat aplikasi. Kalau kamu lihat di Google Play, terus kamu visit website, ke websitenya ftech.id. Nah, itu tuh bakal kena internet positif. Hal ini juga diiyakan sama komentar resmi di Kemenkominfo. Kalau kamu lihat postingan Pak Joni yang ganteng ini, kamu baca tuh komennya. Min, tolong jawab, apakah benar izin VTube udah dicabut? Iya betul, sudah dicabut izinnya. Orang VTube kan kalau ditanya izin Kominfo dia bakal ngasih link ini. Tapi kalau kamu buka tuh bakal keluar error 404 alias itu nggak ada. Kenapa aplikasinya masih ada di Play Store? Karena ini tuh merupakan himbauan resmi dari OJK dan juga Kominfo untuk tidak menggunakan. Dan kalau terjadi kehilangan data atau resiko kehilangan uang itu akan ditanggung sama diri kamu sendiri, gitu. Ya kalau kamu masih berani sih ya udah silahkan aja. Para member ketika ditanya apakah VTube terdapat di Kominfo, mereka hanya bisa menjawab sudah dengan memberikan link di sebuah halaman. Ini linknya. Oke, coba kita masuk di linknya. Oke. Nah, error teman-teman, error 404. Berarti ini halamannya error ya. Berarti ini memang sudah benar diblokir. Oke, sekarang kita masuk di Google Play Store, kita buka. Nah, saya ketik di sini VTube, tapi sebelumnya saya sudah masuk di halaman itu. Oke, saya klik. Oke, sekarang saya scroll ke bawah, saya cari ini ya, kontaknya. Sekarang kita buka situsnya dulu. Oke, situs webnya. Oke, kita buka. Ya, nggak ada teman-temannya. Nggak ada, berarti ini memang situsnya sudah diblokir. Ya, nggak ada, udah diblokir berarti. Nah, sekarang kita masuk di kebijakan privasi. Nah, nggak ada juga sama sekali teman-teman di kebijakan privasi. Tidak ada, berarti memang udah diblokir. Ya, izinnya itu sudah dicabut oleh pihak Kominfo. Videonya kagak bisa di stage, jadi aku videoin aja ya. Nah, yang mereka lakukan sekarang itu adalah jual beli VP di VTube. Jadi, kalau ada orang yang bilang kalau VTube itu bisa menghasilkan uang, well, iya, mungkin. Soalnya sistem kerjanya tuh kan di sana kalian harus menonton iklan atau kalian bisa membeli VP. Nah, VP itu kalian harus jual lagi ke downline atau orang-orang baru di VTube. Dan dari situlah mereka menghasilkan uang. Tapi yang kalian perlu ketahui adalah bisnis VTube ini udah ilegal, dia udah diblokir website resminya sama Kominfo dan dia juga termasuk daftar entitas ilegal di OJK. Jadi, terus pasti banyak yang nanyain lah, itu temen aku bapaknya polisi ikutan VTube.
itu bapaknya TNI ikutan VTube. Nah, gelar atau jabatan seseorang itu belum memastikan apakah orang ini beneran paham gak dengan sistem bisnisnya. Dan bisa aja mereka menjual gelar atau titel mereka supaya banyak yang jadi downline mereka. Jadi hati-hati ya kalau mau ikutan. Nah, oke, di sini videonya dari Kanapnap sudah jelas ya. Jadi Kanapnap ini dia kan mereview tentang VTube. Nah, kalau misalkan nggak ada izin dari si pembuat aplikasi itu memang termasuk bisnis ilegal. Karena apa? Nggak ada izin, ya. Nah, di sini Kanapnap tidak menjatuhkan ya, tidak menjatuhkan si perusahaan tersebut ya. Tapi di sini Kanapnap dia kan mereview ya kan, mereview. Nah, pertama legalitas perusahaannya itu tidak jelas. Dan kedua, dia kan sudah ke kantornya dan di situ mereka masih ngontrak. Nah, yang ketiga itu belum ada izin dari pihak Kominfo, dan yang keempat itu termasuk daftar hitam di OJK. Kalau misalkan teman-teman bilang kenapa sih masih ada di Play Store? Ya, tadi yang Kanapnap bilang kalau misalkan kalian lihat ini yang di bawah ya, kalian masuk di websitenya kan itu kan sudah diblokir ya kan, sudah diblokir. Coba teman-teman masuk ya. Nah, di sini saya sudah masuk ya, di sini saya sudah masuk ya, memang betul nggak muncul ya, nggak ini apa, nggak bisa dibuka ya, error. Nah, kalau misalkan teman-teman bilang ada kok izinnya, ya itu terserah teman-teman. Yang penting kan kita sudah bilang kalau misalkan perusahaan, apapun perusahaan, kalau belum ada izinnya ya berarti itu perusahaannya itu tidak jelas. Pastikan dulu ya, pastikan dulu itu legalitas perusahaannya itu jelas. Takutnya nanti kalau misalkan ada penggunaan data yang, maksud saya ada data yang disalahgunakan, nah teman-teman bisa melaporkan di pihak yang berwajib. Nah, tapi kalau misalkan legalitas perusahaannya tidak jelas, teman-teman mau lapor sama siapa? Kalau misalkan ikut dalam kegiatan apapun itu, kalau misalkan tidak ada izin sama sekali, jangan pernah coba-coba ikut. Karena kalau misalkan teman-teman ikut, ya kan, terus mengisi data formulir sesuai dengan KTP, hati-hati kalau misalkan data teman-teman disalahgunakan, tanggung sendiri akibatnya. Mungkin sekarang teman-teman nggak rasakan ya kan, karena kan ya buktinya ya data saya sudah saya isi, nggak ada apa-apa kok. Oke, mungkin nggak langsung hari itu juga, tapi kan kita lihat aja nanti gimana ya kan. Nggak ada izin dari Kominfo dan sudah termasuk daftar hitam di OJK. Tapi kalau misalkan setahu saya ya teman-teman, kalau misalkan bisnis itu perusahaan apapun itu ya pasti ada izinnya. Tapi kalau misalkan tidak ada izin, itu termasuk bisnis ilegal. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dadah teman-teman.